Sebenarnya masih ada dua penceramah, tapi saya lihat banyak konsumsi sibuk nih. Keluar masuk nih, jadi saya tutup malam ini. Ya, kalau ada yang bertanya kenapa banyak penceramah, begini nih Pak, kalau komunitas Ustadz. Jadi bukan hanya penyanyi dangdut yang punya solidaritas. Saya bentuk ini dari tahun 2014. Jadi kalau ada keluarga Ustadz, kita datang. Ya, kalau kita mau undang Ustadz 3, 4, 5, 6 satu malam begini Pak, tidak mungkin. Ya makanya kalau mau Ki, ya cari Ki menantu Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala binikmatil iman, ala binikmatil islam, ala binikmatil hidayah, ala binikmatis siha, ala binikmatir rezeki. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah takziah wabil khusus kepada keluarga besar Sahibul Bait, Sahibul Musibah, atas meninggalnya almarhum ayahanda kita Tomato Malubita, Toto Malabirita, Bapak Haji Supu de Maraka, yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah. Salah satu sumber kebahagiaan hidup adalah bersyukur. Siapa yang senantiasa bersyukur, maka hidupnya akan mendapatkan ketenangan. Begitu pula kematian. Orang yang pandai bersyukur, akhir hidupnya itu pasti akan tenang. Maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah mengeluh, sesulit apapun kehidupan kita. Jangan pernah berkata orang kaya itu bahagia, belum tentu. Ya, tadi saya lihat berita di televisi, ya, orang yang terkaya di dunia yang punya Microsoft itu namanya Bill Gates. Itu hartanya 1.800 triliun. Indonesia bisa dibeli Pak kalau uangnya ini mau dipakai. Tapi ternyata kenapa orang kaya itu justru semakin hari semakin menambah harta kekayaannya. Di lasana rota sugi di nelu kurang. Tulu iga nelu mengiga. Betul tidak Ibu? Ibu bapak kalau masuk ke ATM tarik uang bahagia atau sedih? Sedih, kurang Ki isinya ATM. Lebih lagi kurang. Tapi kalau kita masuk ke bank tabungan, enaknya itu perasaan, tambah sih. Menambah-nambah terus. Padahal apa yang kita masukkan ke tabungan nanti ini punah. Nang kagari anak tabaja sangadi. Maka seharusnya kita orang tua ini berinvestasi akhirat, bukan berinvestasi dunia. Bahaya. Tidak sedikit Pak Ibu, ada satu kejadian. Ini jamaah saya. Itu sementara, sementara sakarat, itu orang tuanya yang sakarat disuruh majempulu. Karena tidak bisa minta tanda tangan. Hati-hati. Karena kapan tidak majempulu, tidak bisa cair ini warisan. Karena sudah dinotariskan. Ini hati-hati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada keturunan kita? Karena tadi dibahas gitu. Ya, bagaimana memandi jenazah, bagaimana hukumnya seperti disampaikan Ustaz Sulaiman, disampaikan Ustaz Kahar Alatas. Saya tidak usah bahas tentang kematian. Saya hanya mau bahas bekal tak untuk akhirat. Ditahu apa itu mati, ditahu bagaimana persyaratan mati, bagaimana kita memandikan mayat, bagaimana ini. Nah kalau tidak ada bekal, tak mau apa? Ini yang bekal yang utama.
Jangan sampai kita sukses untuk investasi dunia, sementara kita tidak sukses investasi Banyak orang yang mengejar bagaimana bisa hidup bahagia. Tapi pengi, naboya ke kamana kulit talasa bahagia. Padahal dia tidak pikir bagaimana caranya mati bahagia. Ya, hidup nikmat, tapi mati tidak nikmat. Untuk apa? Makanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi tadi itu tu na peping dia singi asugir. Coba Pak Ibu. Jadi mohon maaf kalau kita ini terlalu mengejar yang namanya kekayaan. Pertanyaannya kita ikut siapa? Ya kan? Nabi, sahabat Nabi ada 4 orang itu luar biasa kehidupannya. Ya. Bahkan Utsman, ya, notabene-nya luar biasa kekayaannya. Umar. Tapi akhirnya mereka memilih miskin. Bahkan Nabi pun doanya luar biasa. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin. Tapi jangan coba-coba pakai ini doa. Jangan sampai sebentar sholat subuh kita berdoa juga, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Pasti Nabi bilang, Tuhan tidak lagi nupa lagi aku remo kok. Apalagi kalau kau minta. Jadi jangan makin minta miskin. Ya. Kenapa? Karena memang keadaan hidup kita sekarang ini luar biasa Pak Ibu. Coba lihat. Mecat nama tata di gagalino ulino tapi kiri aga siye kega siye si aga siye aro de apa de gau cau nak dia senga lino de nama mengetahui mu cakarudu 90 km per jam halal halulu muamba maneng. Iya, jangankan yang halal Ustaz, haraga lagi na susah. Susah tuh. Nah banyaknya yang halal. Betul tidak Pak? Yang narutama tatar termasuk almarhum. Coba lihat. Persyaratan kalau mau panjang umur, Pak, pertama perbanyak bersyukur. Almarhum. Kenapa bisa 80 lebih umurnya? Karena beliau banyak syukur. Pada eranya, pada zamannya beliau punya jabatan. Ya, yang kami itu Pak, berarti beliau ini dulu pegawai PNS kira-kira tahun 80-an. Coba Pak. Ya, Kentar itu rumah-rumah orang-orang dulu. Begini modelnya. Ada di dalam cumi-cumi itu 3 rumah. Kepala-kepala pertanahan dulu. Begini modelnya. Sekarang kepala pertanahan tidak begini rumahnya. Itu bedanya. Baru pensiun 3 bulan. Kerjasama penyakit. Ada mi asam uratna. Ada mi kolesterolna. Naik mi tekananna. Data mi gulana, ada mi stroke na, tambah mi palu butuh. Mana mau stroke? Coba lihat Pak. Makanya rasa syukur ini jaga Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Sambil contoh Bapak Ibu, saya pribadi ya. Seandainya mohon maaf, seandainya ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhku, mungkin lama mati. Ya, tidak kuliah anakku menikah, tidak kuliah anakku besar. 2004 sampai 2011 saya mengalami penyakit. Tidak ada dokter. Angkat tangan semua dokter. Seluruh rumah sakit saya masuki. Hanya satu dokter yang tidak bisa obati saya, yaitu dokter ahli anak. Karena tidak ada hubungannya. Dipoto di stes kami bilang ada kelainan di kepala begini. 7 tahun Pak. Iya. Jadi mirip-mirip dengan kisahnya Nabi Ayub. Iya. Nama anaknya Nabi Ayub tinggalkan bapaknya. Nabi Ayub dibawa ke hutan kasar. Kalau saya enggak je. Iya. Iya, betul tidak? Ini ujian yang luar biasa. Tapi mampu kita syukuri, maka Allah akan ganti. Karena janji Allah, inna ma'al asri yusra. Di balik kesulitan, Allah berikan. Iya. Kemudahan itu Pak dengan kesulitan itu sama-sama jalan. Yang jelas yang mana duluan sampai. Kalau kemudahan datang, tunggu kesulitan itu. Yang nertomo tatar yolo, kalau dapat dicawe po nama cai itu. Mari itu orang tua dulu. Kalau orang tua sekarang gembira kalau ketawa cucunya. Iya betul. Nertomo tatar yolo nasi aja pak dicawe namu. Teri itu cinampe. Aro. Kita sekarang kan tidak pakai itu. Tambah ketawa tambah suka. Pintar ketawa. Iya dongo. Dan itu orang tua kita dulu. Terino, kenapa itu micawa kok makumitor? Itu kehidupan Pak. Tidak boleh kita ingkari. Sisa bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah menghitung-hitung berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Jangan hitung.
Karena seandainya kita mau hitung, tidak ada alat yang mampu menghitungnya. Seandainya kita mau mengumpulkan seluruh air laut, seluruh air sungai yang ada di muka bumi ini, lalu kita jadikan tinta untuk menulis seluruh nikmat Allah, air laut, air sungai akan mengering, tapi nikmat Allah belum selesai kita cat. Ya, apa penyebab kita kadang lupakan dunia, Bapak Ibu? Saya Dimi, Lino. Urusan rezeki sebenarnya nih yang bikin pusing orang, betul tidak? Urusan rezeki. Kenapa? Karena kita ini Pak Ibu seakan-akan tidak bisa hidup kalau tidak ada uang, betul tidak? Pertanyaannya, itu orang gila tidak ada uangnya tapi enak hidup mah kuliah. Betul Pak? Pernah lihat orang gila masuk Alfamart, Alfamidi? Tidak ada. Tidak ada orang gila yang kena stroke. Padahal tidak ada uangnya. Padahal apa? Makanannya 4 sehat 5 sembarang. Nah kita ini dijaganya makanan. Iya. Sekarang kita lebih banyak makan. Coba lihat orang kaya Pak, pengusaha. Itu kalau makan buah-buahan itu anggur. Anggur hitam. Mahal kan? Ya. Kalau kita yang miskin, copeng. Tapi ternyata copeng lebih sehat dibanding karena anggur hitam itu merusak mata pencaharian masukku. Kita copel lobe-lobe, sehat mutoki. Dulu, semua yang tua-tua ini mohon maaf, termasuk saya. Nah hasil kasur semua ini. Tapi daya tahan tubuhnya lahir dari kasur lebih kuat dibanding yang lahir di atas spring bed. Kasur dulu tuh. Itu dipanaskan baru dipukul. Itu dipukul, Pak. Tas 1 minggu dikeringkan. Main ada nama 7 menawali wah. Na 30 pokrot ini. 30 pajaji krojo po. Itu begini hasilnya, Pak. Tidak gampang orang kena jantung. Iya, karena itu apa namanya? Di dalam itu. Kau unda tuh, iya rumah kesir Pak Bura roh. Nah, sekarang kan diganti per. 2 tahun ini cicil spring bed. 1 tahun hilami perna. Malasan noro. Bisa lena depan selesai. Ini keadaan kita pas sekarang ini. Kadang kita ini mau terbang, adek Pak, dek pilih jarita, disapa nih, mohon maaf, Bapak Ibu ya. Contoh begini, urusan rezeki, ada orang dek pernah runtuh doi, nah pikir ini, belenjin cuma, nah karena kau ambil mi 20 juta nah, kau 50 juta, kau 200 juta, kau kotor sensibuk, nah karena ada mi tuang kan, karena belum pi, dibagi memang, tepunguru. Nanu tena apa nanu? Iya mo na kasi to beser. Tena pinuwi kan carita mo ka mas. Sama Tommy itu Jackie berjanji sama istri Pak. Dari pun na nanti kalau ada uangku nah. Kok belikan ko mas. Tena pa din na mas mo na suruh balik. Betul, kau bawa ko keliling dunia. Pasar tero lagi na tena nulit pangantar ke beneno. Na keliling dunia ni cerita. Coba lihat. Pikir ke jauhnya itu dipikir 1 tahun 2 tahun. Jangki bilangnya 1 tahun Pak. Jangki bilangnya 1 bulan, 1 hari. Bahkan yang ada di telapak tangan tak belum tentu itu rezeki kita. Betul? Pak, Jangki bilang jalan kote itu rokok cangkunin bilang kita punya mohon. Keluar ke sebentar yang di dalam na sambar ki. Tuh jangan boleh ni buat na rokok ki. Sampai tidak nanggap palala. Betul ya? Yang ada di tangan tas saja belum tentu kita punya. Jangankan yang ada di tangan kita, yang ada saja dalam mulut tak belum tentu kita punya. Coba makan onde-onde. Begitu batu, di mana disimpan onde-onde? Nu buangnya tu mau telang. Demi lupa natin ni ceramah ko ni tasyai ko. Makanya keluar. Kenapa? Dahil dalle, nutenya dalle mo. Yang mana rezeki kita? Ang kairi lalu bubuhata. Ini dia yang ada Pak. Makanya Pak makan kalau ada yang mau dimakan. Tadi sampai Ustaz Sulaiman, bukan makanan itu bikin penyakit Pak. Pikiran. Bayangkan kalau makan mau paha ayam nama sikun raring. Ada selalu nama mau ayam. Bersyukur gitu kau makan ayam. Orang biar bulunya tidak pernah lihat. Ya kan begitu bahasanya.
Ada mi mobilnya dibilang ini kapatop ini kita beli Alphard itu punguran deh. Alphard na pikir PT-PT lagi na sawa lah. Jangan kita pikir orang yang punya kendaraan dibilang besar rumahnya bagus dibilang enggak Jipa. Coba, nah. Mulai dari garasi rumah terparkir super kijang. Masuk di lantai rumah ada super pel. Sampai di dapur ada super mie. Apakah bahagia? Nah serba super mie itu. Iya kan? Jadi teko cini naiki na kana nabita aja mak kita di asa mak kita di awak kok man rasa kok tuh. Kalau urusan dunia, tapi kok urusan akhirat mak kita di asa kok masa lena na wadi na yade. Ngapa nak kuliah nak kita na sama aja itu. Betul. Jadi urusan rezeki. Ya, kalau saya bahas Pak urusan rezeki ini kadang kita memang pusing-pusing memantong. Kenapa? Tidak dekat dengan Tuhan. Betul. Pak Ibu, saya kasih contoh begini. Pak RT, Pak RW kalau mau dikerja PP di depan rumah atas. Saya kasih contoh gini supaya masuk di akal ya. Kita buat proposal tidak? Melalui musrembang. Minta pengerjaan lorong. 3 tahun, 4 tahun tidak muncul-muncul. Kenapa? Namanya proposal. Iya, kalau enak perasaan Pak Wali na tanda tangan. Tapi kalau kurang enak, na soron ji. Siapakah ini? Nggak ada suara aku itu di situ di lorong. Mati kok. Betul tidak? Beda kalau kita langsung ke Pak Wali. Pak Wali, lorongku. Siap Ustaz. Langsung telepon. Kadis PU perintah ke Kabit. Kerjakan lorongnya Pak Ustaz. 1 bulan selesai Pak. Artinya apa? Langsung kok kepada Allah. Yang mau ke perantaraan orang. Mohon maaf Ibu ya. Langsung minta kepada Allah. Urusan rezeki Allah yang mengatur. O may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada aku, siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada aku, saya yang urus urusannya. Atau tidak? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Urusan rezeki saya yang ngurus. Tenang aku, ku datangkan dari sesuatu yang kau tidak sangka-sangka. Allah datangkan karena Allah yang mengatur. Untungnya bukan pemerintah yang atur urusan rezeki Pak Ibu. Ini lagi bukan pemerintah yang atur urusan rezeki, baru efisiensi anggaran aja ini remo. Mengeluh Pak, persatuan hotel, restoran seluruh Indonesia mengeluh, tidak ada cara. Ya, saya bilang beruntun nak. Beruntung bukan pemerintah yang atur. Ini di Jawa Barat pas terjadi nih. Penerima bansos harus dulu KB laki-laki. Karimi juga karimi pemerintah ya. Kamana yan yun na urusut to. Salah si kede bikin lagi peraturan. Suami istri harus bertemu 1 hari 2 kali ji. Oh reci bandara kan. Kalau mangana tidak ungkap bansos. Betul tidak? Untungnya bukan pemerintah yang mengatur Pak. Urusan ya, guruku ini yang bilang, anjo dalle karua jintu, dalle naik, dalle nau. Nih, jadi ada kisahnya guruku dulu, dia bilang, kalau mau kau keluar cari rezeki, perhatikan tidurnya istrimu. Syarat ini saraan. Katoi sara kana baca ya. Dia matoi sara ina baca. Ini kita sekarang anak-anak kita sekarang tidak ada yang pakai sara. Baca mami na baca. Makanya Pak jangan heran di pintu-pintu masjid banyak tulisan. Ada tarik, ada dorong. Betul tidak? Pertanyaan saya yang masuk di masjid ini orang apa? Buta huruf. Kenapa tuh nangis semacam apa? Untuk apa ada tulisan? Karena kita selalu membaca yang tersirat. Ya, yang tersurat tapi tidak pernah membaca yang tersirat. Makanya ayat pertama turun adalah Iqra, baca. Apa kata Nabi? Ma'a Nabi Kari. Dia wisnya aja lu baca Jibril. Apa mau baca? Tidak ada tulisan. Maka kata Jibril, lihat di sekelilingmu yang tersirat. Itulah tanda kebesaran Tuhanmu Muhammad. Kan begitu? Itu di masjid kan ditulis tarik dorong. Kalau saya tahu logikanya begini. Kalau nu tarik na tidak bisa berarti dorong. Kalau nu dorong na tidak bisa berarti tarik. Kalau nu tarik nu dorong tidak bisa berarti tak kunci. Pulang kok. Selesai urusan. Repotnya di rumah itu kalau ditulis di situ kamar bapakku, kamar mamaku, kamar bapakku, mamaku kalau bertengkar ki. Kalau ada tuh biasa pisah kamar. Topung uru.
Seperti dia bilang Ustaz Sulaiman tadi, puna si Bokomi tahu, ay, nasa Cina puhau, buhalapang, capu gola capu te. Makanya Pak Ibu begini. Begini Pak Ibu ya, tapi makanya saya selalu ingatkan, masih muda Ki, nikmati kebersamaan. Ingat Bapak Ibu, nikmatnya rumah tangga itu di antara 50 ji 55. Mohon maaf, lewat minen tama men 60 lebih. Si janjam mami tahu. Ngene mi. Kena-kena ayah ada kana-kana apa ada. Naik ya sangurako. Wow. Ini nagagamur capu ko. Tidak ada Pak, tidak ada istilah ginseng Korea Utara, Korea Selatan. Jujur ada kasih ke jamaku, dia beli di Jepang Pak, betul ini. Kopi, aku minum-minum sampai sekarang. Dia bilang, Ustaz, kalau diminum ini Ustaz, sampai pagi kenapa? Paronda kapan? Anggap lalu kami ini di Jawa saya ini bariba satu umur. Manu malah satoi. Ada. Mahal Pak ya, Mama. Itu 300-an satu bungkus. Tino boleh bangun, ngilang apa lang nagkuino. Hindi may walang nginong ikapo eh. Kasi nalari. Pak Ibu, tapi deh jadi guruku bilang kalau tidur ke istrimu na tangan kanan na natindis, berarti keluar ko dari pintu rumahmu, belok kanan ko. Di sebelah kanan itu rezekimu. Oh, tahu. Cocok tuh, Sarah ini Sarah. Tapi kalau tidur ke istrimu na tangan kirinya natindis, keluar ko dari pintu rumahmu, belok kiri kok. Di sebelah kiri itu rezekimu. Tapi kalau istrimu menghadap ke atas, jangan kau keluar, rezekimu itu. Mau apa lagi keluar? Makanya Ibu, kalau mau ke suami kita tidak suka ke warung kopi, menghadap ke atas kita terus. Ada lelopo na ro. Agak mo sapa. Iya na ro pamaling-maling tahu ya. Ya ada lelopo. Rezeki. Makanya makan sesuatu masukkan cepat Pak. Anak, istri, suami tidak bisa mengambil di sini. Mana durianku tadi? Sudah ku makan ada dalam perut. Kira-kira mau ambil? Namun, tapi kan ada di kulkas ya nuku itu Mama. Jangan ku makan. Ambil itu Pak. Ya begitulah rezeki. Ya, bagaimana caranya Ustaz supaya rezeki itu datang? Undang itu rezeki. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan nah bahas tadi itu. Dibahas tadi itu Pak Muhammad. Ini harus dirubah memang. Karena kita ini orang Bugis Makassar, kong ketoma teta yang bekas kita bagikan Muhammad. Mulai malam ini rubah ini sistem. Uang mau kasihkan di pemandia. Supaya sehat tong itu kalau pemandi mayat. Bukan pemandi jenazah nah, pemandi mayat. Karena mayat yang dimandi bukan jenazah. Kalau jenazah langsung dikuburkan. Jadi pemandi mayat, tolong dikasih mi uang ko dong. Karena itu pemandi mayat kuliah kurang sehat sekarang. Rata-rata umur 60 kono. Kenapa tidak ada yang mau muda-muda tidak sejahtera? Mudah-mudahan usulan saya di Pak Wali ini, wali kota kita yang baru ini mudah-mudahan digaji per bulan ini pemandi mayat. Karena kapan pemandi mayat demo habis ke Makassar. Nalan jenek ko. Ko jenek kale-kale. Hah? Iya. Makanya sejahterakan pemandi mayat. Ustadz, tidak apa-apa jika kapan dikasih bekas cocok, tidak apa-apa tapi kadang tidak tepat sasaran. Ya. Satu, yang meninggal ibu-ibu. Ukuran bajunya XXXL. Baru yang mandi ukuran S. Kira-kira kalau dikasih ke bajunya tidak kayak gorden. Bapak-bapak yang meninggal ukuran celananya 34. Baru ustadz yang mandi ukuran 29. Lu kasih di celanana. Tapi sudah pernah pakai rumputnya pamami, pintal kalu. Jadi kalau ada penceramah ustaz pakai celana panjang Pak Ibu, nah suka natarik celana naik begini, jamaah yang dimuliakan Allah curiga ke celana orang mati nak pakai itu. Nah dia ustaz tadi Ustaz Salim, dah permak ini ron itu permak. Makanya uang mau kasih ke kodon supaya segar tongi. Jarang kulihat pemandi mayat itu kodon naik mobil.
Mau kita tuh dibeli kami mobil juga pemandi Maya. Bayang kami itu kalau di musim hujan Tommy kono. Toto atomo po, toposo. Tempat ki bu mau ini mandi mamaku. Ngaron na. Bocon. Kamu gusaring ano pasti jenek kamalon. Abentor Tommy pe 50 sabun ang padua pri jenis sereangi. Ya ini nih Pak Ibu mau maaf nah agama memang dah tahu itu nilainya sekarang susahnya. Contoh nah, contoh burung beo biasa gede nggak burung beo? Apa nak pelajari burung beo? Itu melekum itu kan burung beo. Bayangkan Pak burung beo saja ini bisa mengucapkan melekum. Nah 15 juta harganya. Melekum jina bilang. Nah Ustadz kapanjan na salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sibit limpu. Berarti nilainya burung beo lebih mahal dibanding nah cuma bilangnya Melekum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir saya mau tahu berapa anaknya almarhum? 7 8. Nggak ada yang tambahan itu 8. Dengarkan ya. Jadi saya mau maaf Bapak Ibu ya. Saya singgung sedikit. Sorry minum ginseng itu. Mana saya nalok surutnya. Sanasat lagi nih minum kan. Ya mari minum. 8 anaknya. Ingat tidak putus hubungan anak dengan orang tua. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan putus hubungan antara orang mati dan orang hidup, berarti tidak paham. Kalau putus hubungannya orang mati dengan orang hidup, mengapa ada doa untuk orang tua? Wali daya, betul tidak? Hah? Orang yang mati itu sebenarnya tidak mati kalau dia mati di jalan Allah. Orang baik itu tidak mati. Tapi walan taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah, mati dalam kebaikan itu mati. Bal ahya, hidup. Kalau mau Pak Ibu maitan imate tapi nasa mutok kita itu disebut nama mata rajin bersedekah. Ini je kuncinya. Bukan sholatnya orang nilai Pak Ibu, sedekah. Coba maki. Kalau rajin bersedekah itu jangan bilang orang lain. Kemana kan tak lagi, selalu kita cari. Mana Ibu Haji? Kenapa? Itu kalau Ibu Haji itu tante warna merah. Kalau Om ya aku cari itu. Nama Raiki lagi kalau minta ki. Itu tidak ada yang merindukan. Tapi orang yang selalu bersedekah Pak itu mau maaf, itu dirindukan. Siapa yang merindukan? Allah. Karena Allah katakan kepada Nabi Musa, Musa, tenia sempajamu, teai sambayanmu, bukan salatmu yang membuat saya bahagia Musa. Bukan puasamu, tapi yang membuat saya bahagia ketika ada orang lapar di sekitarmu lalu engkau memberi makan. Si tengun-tengun na Musa, iya lupa Andre tuh. Coba lihat. Haji Kalla lamanya mau meninggal, selalu itu disebut-sebut negara-negara speaker jadi masjid. Sumbangannya dikala, betul tidak? Makanya sedekah. Panjang umurnya itu orang Pak kalau rajin bersedekah. Ya, selalu dicari apalagi kalau meninggal nih Pak, terus menerus. Maka sedekah. Jadi untuk anaknya almarhum, ayahanda masih hidup. Di mana hidup? Di alam barzah. Tugasnya apa kita yang hidup? 1, sedekah tinjariah, sedekah atas nama orang tua. Ya, apalagi kalau kamu taruh atau moto atta, sedekahkan itu Pak. Itu yang mengalir itu. Sedekah jariah. Tapi mohon maaf. Makanya Pak Ibu saya minta kalau masih hidup ki sedekahkan memang maki. Wakafkan sesuatu karena wakaf itu adalah salah satu sedekah yang luar biasa. Karena wakaf itu Pak tidak pindah-pindah itu kalau wakaf. Beda kalau kita menyumbang masjid nanti dibongkar hilang lagi TGLT itu yang kita sumbang. Tapi kalau tanah masjid tidak bisa hilang, maka wakaf yang terbaik. Oke? Wakaf sedekah jariah, maka alirkan ini terus kepada anak-anaknya sesuai kemampuanmu. Mohon maaf, siapa tahu nanti hari ketiga, hari ketujuh kan ini budaya nah, bukan syariat ini budaya biasa kita potong kambing, potong sapi. Boleh Ustadz, boleh selama kita niatkan hanya untuk sedekah, boleh.
Ya, asal jangan lain niat tak. Biasa itu orang kamu potong kambing, Ustadz. Saya potong kambing untuk apa? Supaya ada kendaraan memaku di sana. Masuk no. Engkau tunang-tunangan negari ke rumah ini. Pak Ibu, kenapa kambing? Waktu lagi hidup belum tentu mau naik kambing. Mohon maaf, siapa yang mau naik kambing pulang? Saya belikan kambing ini malam. Sejelek-jeleknya kita, semiskin-miskinnya kita tidak mungkin mau naik kambing. Kenapa orang mati bawakan kambing? Suka makanan itu mamaku mangga. Jadi ku belikan mangga. Kalau begitu mudah-mudahan orang tua kita suka mobil, belikan mobil supaya pakai di sana. Jangan kambing. Tidak pernah naik Alphard, belikan Alphard. Ustadz gimana hukumnya? Tapi mohon maaf, kita 8 bersaudara, tidak mungkin semua saudara 8 itu mampu. Iya, jangan dipaksa. Menyumbang kok 8 orang menyumbang kota 5 juta belikan sapi. Oh jangan ki. Yang tidak mampu kok mau paksakan, tidak boleh. Kalau kita merasa mampu, ya apa? Payak tosi harro. Oh gitu modelnya. Tidak boleh dipaksa keluarga saudara yang tidak mampu. Jangan kamu lagi berbisik-bisik. Alina dia gagan, alina paling main doko. Malasan nih roh. Orang tua meninggal kita cerai bersaudara, jangan. Justru orang tua tidak ada, ayahanda tidak ada, ibunda tidak ada, maka rekatkan persaudaraan. Padik nagaga tua. Kan begitu? Nah, ini satu. Yang kedua, serai kuburnya. Di Bungoro, Pangkep, ya. Ya siara ki. Besok hari apa? Hari Kamis. Dia boleh siara. Ya kalau mau ki sore. Tapi kalau mau ki ikut Nabi, kan banyak yang mau ikut sunnah Nabi toh. Nabi itu dalam riwayat siara kuburnya itu malam Jumat. Jadi besok malam nih jam 2 malam. Sendiri. Kira-kira tidak sampai ke di Bungor. Langsung ke ambulans pulang. Jadi tidak usah. Jadi boleh Kamis, paling bagus hari Jumat. Nah, pas Tommy hari ketiga itu, kalau tidak salah ya. Hari Jumat sore. Kenapa sore? Karena di waktu sore lah itu ruhnya orang mati itu disuruh duduk oleh Allah di pusara kuburnya. Ya makanya kalau siara kubur kita ibu jangan duduk di pusaranya orang. Di bagian kepalanya, di kaki kok. Tapi hati-hati kok, nanti tendang kok. Jadi di kepala tidak boleh. Karena dia duduk di waktu sore. Kenapa? Karena menunggu kiriman. Menunggu kiriman doa dari orang yang ya makanya ketika dibaca khutbah itu Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu nih, nah bahagia kok dong. Kenapa? Karena tidak ada anaknya yang mendoakan almarhum Haji Supu luar biasa arwana. Nah, gantian maki kelima waktu gitu. Ya, ada yang duhur. Kau tugas muda duhur nah. Iya. Ada gaya zaman no, iko asara. Siapa subuh? Itu mi subuh yang berat. Siapa bagus? Saya salah subuhku jantungku deh. Oh, biar nih tak kalah jantung itu min doakan. Baik bu, ini yang ditunggu orang tua mengalir ke saya itu setiap sore menunggu. Ya Allah mana mi kodon doa anakku? Wih sibuk ya anakku deh, sibuk. Nah lupa kak, betul tidak? Kepada Nabi saja kita selalu bersalawat. Bagaimana dengan kedua orang tua kita? Nabi mengatakan seandainya bisa manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka saya perintahkan anak sujud kepada kedua orang tuanya. Tapi tidak dibiarkan. Pepatah orang Bugis, dua itu masyarakat, telu itu malaisang. Pengala tala po aku, Nabi Muhammad nabiku, si bawali berenda dua itu matoa pajajakku. Karena tala karengku, Nabi Muhammad nabiku, siagang kalabiran na roya tato pajaryangku. Artinya apa Bapak Ibu? Kesuksesan yang kedua ketika kita sudah mampu bersyukur adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Pada cengi sempajamu nasib pengala ta'ala, ia pada cengi atutomu. Perbaiki salatmu, saya perbaiki hidupmu. Kata Allah. Jalankan sunnah Rasul. Nabi, ibu ya. Sesuai kemampuan tak. Jangan tong paksa-paksa pak. Ada tong kuliah orang sekarang itu. Kelewatan tong caranya jalankan sunnah. Kadang duduknya luar biasa, sholat cari kaki. Biasa gitu pak, kalau sholat mau maaf di. Saya tuh kadang alergi kalau lihat orang begitu. Ku kasih goyang begini kaki, ku tarik masuk, nah ikuti.
Ku bilang satu kali mama kayak ini langsung tegur, dia bilang kaki nutomu injak. Tapi tidak berani mi. Maunya itu Pak, kalau satu kali dua kali kita sentuh, nah dia geser berarti tidak sekelompok. Jangan ku lagi ulangi. Mohon maaf ini kan seperti ini. Ya, karena terlalu menganggap dirinya yang paling hebat, menjalankan sunnah. Mohon maaf Pak, jadi cerita sunnah yang wajib saja bisa kita tinggalkan kalau ada uzur, betul tidak? Tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, isyarat, tidak bisa isyarat, pada ceng, sempajangi kok. Terakhir sekali, mohon maaf, perlu juga ini ilmunya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang ini akan meninggal. Ini juga susah ini. Jangan makin pusing-pusing cari ustaz. Iya, saya kurang lebih 14 tahun di rumah sakit, awal Bros dulu, sekarang Primaya. Kurang lebih. Jadi kalau semua orang ada mau meninggal Pak di rumah sakit ini pasti saya hadapi. Karena di sana ada 4 kerohanian, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam. Ada 5. Saya bagian Islam. Jadi kalau ada orang sakarat itu pasti kita Pak Ustadz, ada pasien Ustadz gawat sana Mak. Maksud saya itu kan dokter kan tahu Ji. Tapi kenapa mesti seperti ini Pak Ibu? Makanya saya sampaikan dokter, kalau darurat nih dok. Karena orang itu Pak kalau betul-betul beriman kepada Allah, bagus ibadahnya, dia tidak akan melepaskan ruhnya. Napasnya kalau tidak didengarkan oleh la ilaha illallah. Nah ini yang banyak. Lebih banyak orang menangis. Di telinganya nah. Yang kau jauh. La ilaha. Padahal orang mati di depan situ. Dia bilang orang mati dekat-dekat kok kapan? Kan banyak yang jijik itu banyak. Saya alhamdulillah Pak dokter bilang, Ustadz pakai masker Ustadz. Jami dok. Saya dekatkan Pak. Padahal itu deh. Besar ngorok nah. Model-modelnya orang mati Pak. Jadi ini perlu saya kasih kira ilmunya. Ya bisa dites sebentar. Jangan bilang orang sakit saja yang sakarat dites Pak. Bisa kita tes ibu suamita sebentar. Kan tidak tahu dibedakan itu kalau orang ngorok toh. Ada tuh orang ngorok kayak mobil trek mau manjat tapi tidak bisa. Gigi satu mina pakai mundur. Kayak putus. Coba lihat. Caranya bagaimana Ustaz? Perhatikan begini. Dengar. Rata-rata orang itu kalau datang ke rumah sakit kakinya orang nak pegang. Rata-rata kuliah itu. Sota-sota. Nabila mi kemana kan? Bagaimana bapakku? Mana nih bapak nih? Dia namanya itu. Maka ini aja na. Dingin mi kaki. Padahal dingin AC. Di dekatnya AC. Baru AC standing. Kira-kira tenan remus. Coba. Bedanya itu dingin orang mau mati Pak Ibu dengan dingin AC kentara gitu. Ya, kalau dingin karena AC, ini biar sampai S4 kini tidak didapat ini. Ini pengalaman langsung saya dapatkan Pak Ibu. Allah yang ajarkan saya. Oh ternyata dinginnya orang itu yang dingin karena AC di kulitnya gitu dingin. Dan kita yang merasakan di kulitnya juga tidak terasa sampai ke dalam. Tapi kalau orang yang mau meninggal dingin kakinya itu di dalam bukan di luar. Matemai nasi ugi matama. Maka merasakan juga tembus ke dalam. Ya kan prosesnya kan telapak kaki ke lutut. Nah, makanya orang rata-rata kaki seharusnya kepala. Nah, setelah kita bacakan semoga engkau beri kesembuhan. Kalau orang gawat mina, gawat itu berarti tidak sadar. Makanya tanya berapa hari mi koma. Baru tadi Ustadz tidak sadarkan diri. Baru mi dibuka bola matanya sebelah kanan. Untuk apa Ustadz? Di sini dasarnya. Kalau kita bacakan salawat lalu ditiupkan, ada getaran di matanya. Akidah karena mangkasar bergerak ada getaran begini matanya. Ketika ditiup berarti dia masih sehat. Walaupun tubuhnya tidak bisa bergerak. Tapi kalau ditiup sampai 2-3 kali tidak ada getaran, tidak ada respon, selesai. Tidak ada mi Pak. Ya, makanya almarhum ya 2 hari kemarin sebelum beliau meninggal, saya sempat datang, saya periksa, mohon maaf, saya panggil anaknya, tunggu maki. Dan kematian Pak, mohon maaf kalau orang lahir di hari Rabu, tunggu kalau bukan di Selasa, di hari Rabunya.
Nah, karena mangkasar kakabatuang kanrena tawa. Pak Ibu ya. Nah, jadi tidak ada yang jauh itu kalau bukan di hari hanya sebelum dan sesudahnya. Nah, itu. Jadi perlu Pak. Kenapa? Karena sekarang orang rata-rata meninggal di rumah sakit. Padahal mati terbaik salah satunya setelah Mekah dan Madinah adalah di rumah sendiri. Kenapa? Karena di rumah taki selalu salat sunnah. Tapi susah nih sekarang. Ya, almarhum bapak saya, ya waktu karena beliau meninggal di usia 118 tahun. Ya, umur beliau 17 tahun yang lalu beliau meninggal. Ya. Itu ketika beliau duduk, itu luar biasanya beliau sudah siapkan kain kafan. Ya, dia sudah siapkan batu nisan. Namanya sudah ada, tinggal tanggalnya dan bulannya mau diisi dengan tahunnya. Itulah hebatnya orang tua dulu. Papi punna hebat. Ya, padahal dia semua baca roh. Coba lihat. Nah, beliau katakan ya sama tetangga, hari apa ini? Dia bilang hari ini, Pak. Oh iya, tidak lama maka pergi. Dia bilang tetangga, mau pergi mana, Pak? Jauh, maka pergi jauh ini. Jauh sekali pergi. Selesai itu beliau jatuh, saya bawa ke rumah sakit. Ya, dokter bilang, mau di CT scan, mau diperiksa begini. Apanya mau diperiksa? Orang koma mi. Pesannya beliau, baca sangadi, komalasa kana ajak namu tiwi karbola dokoi Pak. Itu mi akhir kehidupanku. Karena beliau 118 tahun tidak pernah menginjak rumah sakit. Tidak ada penyakitnya sampai beliau meninggal. Dokter juga heran Pak kalau diperiksa. Tidak ada asam urat, tidak ada kolesterol. Nah, di sini saya cerita sedikit Pak Ibu ya. Bukan karena sakit orang meninggal. Saya 7 tahun, puncak-puncaknya penyakitku itu, bapak saya datangi saya. Dia kasih saya satu kitab tentang sholat yang benar. Lengkap itu. Ya, almarhum Andre Guru Tawahab itu bahasa lontar. Usang itu buku. Lama saya minta, beliau tidak minta. Apa jawaban beliau? Angkat tumatu nak, dadek mula wareko. Berarti terakhir nak itu muita. Itu luar biasa orang tua. Jadi jangan bilang, ada orang tahu hari kematiannya. Memang dia tidak tahu, tapi dia tahu tandanya. Sekarang kita banyak mati tiba-tiba karena seni makna mati. Dia nak pikirin. Nah, ini sama yang dulu Pak, mohon maaf kemarin. Yang saya taksiah di daerah Sinasara. Teko Umar 13, lorong 7A. Umurnya 45. Sama suaminya cerita-cerita. Tanya-tanya ben suaminya. Haji, jadi dia nak belikan mobil. Dia bilang ben suaminya, tidak kayaknya dulu ini. Langsung jatuh. Bukan karena tidak dibelikan mobilnya jatuh, bukan. Dia tidak sangka bahwa ternyata kematian begitu cepat loh. Jadi jangan selalu mengatakan, malah saya hello mati loh. Belum tentu Pak. Nah seandainya penyakit Pak yang bikin mati orang, saya lama dilupakan. 7 tahun Pak. Tinggal tulan dan dosa yang ada pada diri saya. Coba lihat. Tapi bukan. Maka bapakku datang di waktu setelah maghrib. Beliau berkata, saya bilang duluan, Pak, kalau saya mati duluan, kuburkan di dekatnya mamaku di Borwangi. Beliau bilang begini nak, kayaknya saya itu duluan yang meninggal. Betul, beliau bilang begitu. Purani willahu Allah Ta'ala. Seandainya bisa ditukar, maka saya sudah minta kepada Allah, biarkan saya meninggal ya Allah, jangan anakku, karena anakku masih kecil anaknya dong. Saya tidak ada yang urusanku. Ternyata doanya bapakku diterima. Itulah hebatnya orang tua. Pertanyaannya, adakah anak yang mau menggantikan orang tuanya mati? Coba lihat. Saya menangis hari itu. 4 hari setelah itu beliau meninggal. Artinya apa? Begitulah hebatnya orang tua. Termasuk almarhum Haji Supu. Kenapa beliau bertahan? Bukan untuk dirinya, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk istrinya, tapi untuk anak dan cucunya. Yero kasih na kita. Ya kita selalu kan berdoa begitu. Jangan kau dulu mati kan malakul mau kenapa? Anakku kau masih kecil. Ya jangan kau dulu mati kan kau mudah-mudahan kuleki cucuku. Jangan kau dulu mati kan mudah-mudahan kuleki cicitku. Inilah keadaan kita manusia. Tapi mau kita tidak mau pasti kita akan mati. Terakhir sekali bersaudara 8 orang. Yang ada perselisihan. Ada yang mau dibagi bagi baik-baik. Kamu masih hidup ibuta. Ya, mamata, ummita adalah sekaligus bapak. Itulah hebatnya perempuan. Ibu bisa jadi bapak, tapi bapak belum tentu bisa jadi ibu. Insya Allah bahagiakan ibu kita. Kalau kita rindu kepada Haji Supu, datangi ibumu karena Haji Supu sudah menyatu dengan
ibunda tercinta. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah, mendoakan almarhum Bapak Haji Supu ya di Maraka. Beliau tidak mati, malam ini beliau hadir dengan ruhnya. Kita tidak tahu di mana beliau duduk. Beliau menyaksikan yang hadir. Maka orang tua kita dulu kalau meninggal 40 hari itu dibacakan Al-Quran. Mapatemu itu rioloyi. Ya, kita mapan retemu. Kenapa 40 hari itu jangan biarkan rumah orang yang meninggal itu ada pembicaraan sesuatu yang tidak baik. Tolong selama 40 hari anak-anaknya, cucunya atau keluarga besarnya yang mungkin menceritakan sesuatu yang tidak baik. Karena kenapa? Beliau akan merasakan. Biarkan mereka, beliau diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, sesuatu yang baik. Insya Allah beliau akan tersenyum di alam kuburnya. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, segalanya datang darimu ya Allah, dan segalanya pasti akan kembali kepadamu. 88 tahun yang lalu Haji Supu, 85 tahun yang lalu Haji Supu di Maraka telah Engkau hadirkan di muka bumimu ya Allah. Beliau telah kembali kepadamu ya Allah. Semoga Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan beliau. Semoga Engkau berkenan menerima segala amal ibadah beliau. Beliau berjuang ya Allah bersama istri untuk membesarkan ke-8 anak-anaknya ya Allah. Seorang ayah kadang pura-pura tidak sakit demi anaknya, tapi seorang anak kadang pura-pura sakit karena tidak ingin disuruh oleh orang tuanya. Ya Allah, lapangkan kuburnya almarhum Haji Supu. Terangi kuburnya ya Allah. Gantikan rumahnya, tempatnya beliau di sana jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih nyaman dibanding rumahnya, tempatnya waktu beliau hidup di dunia ini ya Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna jarahu wa la ta'timna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Ya Allah, bahagiakan almarhum Haji Supu di alam kuburnya sebagaimana almarhum senantiasa membahagiakan istri dan ke-8 anak-anaknya ya Allah. Terima hajinya beliau ya Allah sebagai haji yang mabrur, yang balasannya tidak lain hanyalah surgamu ya Allah. Rukunkan ke-8 anak-anaknya ya Allah. Jangan biarkan anak keturunan almarhum Haji Supu berselisih ya Allah, apalagi urusan-urusan harta ya Allah. Bimbing mereka ya Allah dalam persaudaraan ya Allah. Satukan mereka ya Allah dalam ikatan keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami mohon ya Allah, seluruh yang hadir malam ini ya Allah, semoga Engkau memberikan kami rasa syukur ya Allah, bukan rasa kufur ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jadikan umur kami umur yang berkah ya Allah, umur dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Supu di Maraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum saya berikan kepada MC atas nama keluarga besar Bapak Haji Supu de Maraka, dengan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga, jamaah dari Masjid Batul Jihad dan seluruh yang hadir malam ini. Kalau seandainya almarhum di waktu hidupnya ada ucapan perkataan yang menyinggung perasaan kita, termasuk di masa-masa tua beliau, namanya orang tua kadang berbicara, kadang tidak dipikir. Saya mewakili keluarga mohon maaf. Dan kalau seandainya ada urusan ya utang piutang, tolong hubungi anak-anaknya. Anaknya wajib
membayarkan kalau ada urusan ini. Jadi sekali lagi kepada anaknya untuk wajib membayarkan utang orang tua kita, dan mungkin ada puasa orang tua kita almarhum yang mungkin tidak berpuasa di bulan Ramadan karena satu penyakit dan anaknya sanggup untuk membayarkannya kepada itu jauh lebih baik. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.